Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 April 2023 dengan judul Saat Rohnya Bekerja Melalui Saya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena rahmat Allah begitu besar bagi kehidupan kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kasih ilahi yang berkuasa di dalam hati memusnahkan kesombongan dan keegoisan. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sukacita yang paling murni muncul dari penghinaan yang paling dalam. Karakter yang paling kuat dan paling mulia terletak di atas dasar kesabaran dan kasih. Dan penyerahan yang penuh kepercayaan kepada kehendak Tuhan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Hati di mana kasih berkuasa tidak akan diisi dengan nafsu atau balas dendam, oleh luka-luka yang dianggap tak tertahankan, oleh kesombongan dan cinta diri. Kasih tidak menaruh curiga, selalu menempatkan dukungan yang paling menguntungkan di atas motif dan tindakan orang lain. Kasih tidak hanya menanggung kesalahan orang lain, tetapi dengan senang hati tunduk pada penderitaan atau ketidaknyamanan apapun. Kesabaran seperti itu diperlukan. Kasih ini tidak pernah gagal. Kasih tidak akan pernah kehilangan nilainya. Itu adalah atribut sorga. Sebagai harta yang berharga, kasih akan dibawa oleh pemiliknya melalui gerbang kota Tuhan. Buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Perselisihan dan perseteruan adalah pekerjaan iblis dan buah dosa. Mari masing-masing bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya memiliki anugerah kasih? Sudahkah saya belajar untuk sabar dan menjadi baik hati? Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 168 dan 169. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini
memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Kasih tidak hanya menanggung kesalahan orang lain, tetapi dengan senang hati tunduk pada penderitaan atau ketidaknyamanan apapun. Kesabaran seperti itu diperlukan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga khusus kepada masing-masing mereka. Agar mereka dapat melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan. Di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi. Dan masalah demi masalah yang terjadi dalam bangsa dan negara kami. Biarlah itu boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan, apoteker yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas dan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Lebih khusus kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan sudah percayakan melalui organisasi untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kerendahan hati, kesabaran di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Lebih dari itu, keteladanan Yesus Kristuslah yang terlihat di dalam pelayanannya. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka sukacita di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.